Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua siswa dan siswi kelas 3 SDI Al-Falah 2 pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Begitu pula dengan keluarga kalian ya. Semoga sehat walafiat juga. Jangan lupa doain juga guru-guru kalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Setelah minggu lalu kita mengadakan ya, ulangan tema 3. Hari ini kita akan memasuki tema 4 ya. Masih di buku Bupena 3B. Kita masuk ke tema 4 di subtema 1 ya. Dan di pembelajaran 1 dan 2 di halaman 97 sampai 102. Yuk disiapkan ya bukunya. Tema 4 ini ya judulnya adalah kewajiban dan hakku. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 1 yaitu kewajiban dan hakku di rumah. Untuk di pembelajaran 1 dan 2 ini ada 4 pelajaran. Yang pertama adalah bahasa Indonesia di KD 3.10. Kita akan belajar tentang kalimat saran. Matematika di KD 3.3 ya, di situ tentang suatu bilangan yang sudah diketahui hasilnya. Nah, kemudian SPDP di KD 3.2 mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu, dan yang terakhir di PPKN di KD 3.2 ya, mengidentifikasi kewajiban dan hak kita di rumah. Kita langsung masuk ke halaman 97 ya. Kamu bisa lihat di situ ada kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalimat saran itu ditujukan kepada orang lain dengan bahasa yang santun ya, tidak marah-marah dan juga tidak teriak-teriak. Kalimat saran itu biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Jadi kalau kamu ngomong ke teman kamu atau ke kakak kamu atau ke adik kamu, berarti kamu sedang memberikan saran. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada permasalahan. Permasalahannya adalah kamar Lani kotor. Nah, apa sih kalimat sarannya? Kita bisa pakai 3 kata yang tadi. Kita pakai kata seharusnya. Seharusnya Lani membersihkan kamarnya. Itu adalah kalimat saran dari permasalahan. Selanjutnya masih di halaman 97 paling bawah, di situ ada teks yang berjudul melaksanakan kewajiban di rumah. Ya, sambil didengarkan di sini Ibu bacakan. Rumah yang bersih akan menjadi tempat tinggal yang nyaman. Ruangan-ruangan di rumah harus disapu agar bersih. Meja kursi harus dibersihkan dari debu. Benda-benda diatur rapi di tempatnya. Fitri mempunyai kewajiban membersihkan kamar tidur. Tempat tidur harus dirapikan. Lantai kamar tidur juga disapu. Fitri merapikan meja belajarnya setiap hari. Kewajiban dilaksanakan Fitri dengan senang hati. Ruang tamu harus bersih dan rapi. Adi menyapu lantai ruang tamu setiap hari. Meja tamu dirapikan. Jendela ruang tamu dibersihkan dari debu. Adi melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Kebersihan rumah menjadi tanggung jawab setiap anggota keluarga. Ayah, ibu, dan anak-anaknya mempunyai tugas masing-masing. Sebaiknya setiap anggota keluarga melaksanakan kewajibannya. Jika kewajiban dilaksanakan, maka suasana rumah menjadi
nyaman. Nah, itu adalah teks ya, melaksanakan kewajiban di rumah. Nah, di bawahnya, carilah kalimat saran berdasarkan teks di atas dan tulislah pada kolom berikut. Kamu disuruh mencari kalimat saran dalam teks itu. Nah, kan tadi kita udah tahu kalimat saran itu ada kata seharusnya, hendaknya, dan juga sebaiknya. Kita bisa lihat tuh ada di kalimat akhir ya. Kelihatan ada kata sebaiknya, berarti itu adalah kalimat saran. Nah, di sini udah Ibu tuliskan ya, kalimat sarannya adalah sebaiknya setiap anggota keluarga melaksanakan kewajibannya. Jika kewajibannya dilaksanakan, suasana rumah akan menjadi nyaman. Jadi, silahkan bisa kamu tulis. Selanjutnya kita masuk ke bawah ya, tentang menentukan dua bilangan yang jumlahnya atau hasilnya sudah diketahui. Di buku kamu di situ ada contohnya A ditambah B sama dengan 370. Tapi kita nggak tahu A dan B itu angkanya berapa, sehingga hasilnya 370. Nah, nilai A itu harus lebih kecil dari angka 370. Ya, di sini contohnya adalah A itu sama dengan 200. Nah, jadi A tambah B sama dengan 370. A yang tadi angkanya adalah 200. Jadi 200 ditambah B sama dengan 370. Nah, sekarang kita baru bisa nih mencari kira-kira B-nya itu berapa ya. B, jadi mencari B itu adalah 370 dikurang 200 atau dikurang yang A tadi. Jadi hasilnya adalah 170. Jadi nilai A 200 dan nilai B adalah 170. Jika kita gabung 200 dan 170 hasilnya adalah 370. Nah, Ibu mau coba kasih contoh yang lain ya, misalnya A dan B. A ditambah B sama dengan 450. Nilai A itu harus lebih kecil dari 450. Misalnya A-nya itu adalah 250. Nah, kita tulis A ditambah B sama dengan 450. A-nya kita ganti jadi 250 ditambah B sama dengan 450. Nah, sekarang kita cari angka B. B-nya itu berapa? Jadi B sama dengan 450 dikurang 250 sama dengan 200. Jadi A tadi nilainya 250, yang B nilainya adalah 200. Kalau kita jumlah 250 ditambah 200 sama dengan 450. Kalian bisa mencoba lagi berlatih di rumah dengan angka yang lain. Selanjutnya halaman 99 ya, ayo berlatih. Nah, di sini nomor 1 berilah tanda checklist ya untuk pasangan bilangan yang jumlahnya 480. Jadi kalian bisa hitung nih ya, kalian jumlahin dulu, kalian tambahin. Kalau yang hasilnya 480 berarti kalian checklist. Tapi kalau yang hasilnya bukan 480 berarti kalian silang. Ya, nanti bisa kalian hitung lagi. Nah, di sini sudah Ibu hitung ya. Yang pertama yang A itu checklist, hasilnya adalah 480. Yang B juga di checklist, hasilnya 480. Yang C juga hasilnya checklist, hasilnya 480. Yang D juga hasilnya adalah 480. Yang E hasilnya bukan 480, tapi dia itu hasilnya adalah 490. Bisa kalian silang. Yang F itu hasilnya 480, yang G hasilnya 480, dan yang H hasilnya adalah 480. Jadi dari 8 ya, soal itu nomor 1 semuanya 480 kecuali yang E. Yang E itu disilang. Nomor 2, kamu disuruh melingkari dua bilangan dengan hasil penjumlahannya. Ya, hasil penjumlahannya itu ada di paling ujung tuh yang di huruf tebal. Ya, misalnya yang A, hasilnya adalah 333.
Nah, di situ udah ada contohnya 57 yang dilingkarin. Berarti kamu harus jumlah 57 ditambah 236 atau ditambah 276 yang hasilnya adalah 333. Ya. Oke, nomor 2 berarti yang A 57 dan juga 276. Nah, yang B ya, berapa? Berapa ditambah berapa hasilnya 407. Nah, kita lihat ya, di situ ada ujungnya 7, berarti 107. Ditambah 300 sama dengan 407. Yang C 538. Nah, adalah 254 dan juga 300. Itu kalian lingkari. Yang D 889 adalah 316 ditambah 573. Yang E 1011. 576 ditambah 435. Yang F 1203 itu 990 ditambah 213. Silahkan kamu lingkarin, nanti bisa kamu hitung kira-kira jawabannya benar atau salah. Jika memang jawabannya ada yang salah, berarti kamu bisa menghitung lagi. Akhir di nomor 3 ya, kamu disuruh isi ya dengan jumlah yang hasilnya sudah ditentukan. Ya, di situ yang A hasilnya adalah 388, yang B 465, yang C 520 dan yang D 610. Di sini sudah Ibu coba contohkan ya. Yang pertama itu adalah 100 ditambah 288. Hasilnya adalah 388. Contoh lainnya kamu bisa tulis 200 ditambah 188. Boleh kamu pilih salah satunya. Yang B, di situ angkanya adalah 465. Di sini Ibu tulis 200 ditambah 265. Contoh lainnya kamu bisa tulis 300 ditambah 165. Yang C, yang hasilnya 520. Kamu bisa tulis 400 ditambah 120. Atau contoh lainnya adalah 300 ditambah 220. Dan yang terakhir yang D, yang hasilnya 610 adalah 300 ditambah 310. Contoh lainnya 500 ditambah 110. Nah, atau kamu mau tulis dengan hitungan kamu sendiri, boleh silahkan. Tapi jangan lupa kamu jumlahin lagi hasilnya benar sama atau tidak. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman 100 tentang pola irama 3. Nah, di tema 3 kita juga udah pernah belajar nih tentang pola irama. Ya, pola irama terdiri atas 3 macam, yaitu pola irama birama 2, birama 3, dan juga birama 4. Pola irama birama 2 artinya ada 2 hitungan atau 2 ketukan. Pola irama birama 3 artinya ada 3 hitungan atau 3 ketukan. Dan pola irama birama 4 artinya ada 4 hitungan atau ada 4 ketukan. Nah, di buku kamu juga ada di situ contoh pola irama birama 3. Bunyinya adalah tak dung dung. Nah, itu adalah contoh pola irama birama 3. Atau ada juga contoh yang lain, misalnya prak prak klik. Nah, itu seperti yang ada di materi tema 3 sebelumnya. Kita masuk ke halaman 101 ya. Di sini masih tentang kalimat saran. Di sini ada teks. Nah, teksnya judulnya adalah menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh merupakan kewajiban. Kita berhak mendapatkan tubuh yang sehat. Tidak tidur malam dengan nyenyak ya, membuat tubuh beristirahat. Kesegaran tubuh akan kembali setelah kita beristirahat. Bangun pagi, badan terasa segar. Selain memperhatikan waktu tidur, kita juga perlu memperhatikan kebersihan tubuh. Mandi setiap hari secara teratur merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Selain itu, kita juga perlu menjaga kebersihan pakaian.
Buatlah 3 kalimat saran untuk menjaga kesehatan tubuh dan tuliskan pada tabel berikut. Jadi kita disuruh menuliskan 3 kalimat saran dari teks yang berjudul menjaga kesehatan tubuh. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan, jadi boleh langsung kalian tulis ya. Saran yang pertama, seharusnya kita tidur malam dengan nyenyak. Jadi jangan tidurnya terlalu malam atau sebelum tidur ada yang main HP, nanti malah jadi bikin matanya sakit. Yang kedua, sebaiknya kita mandi secara teratur ya. Kita mandi setiap hari secara teratur. Misalnya kita mandi sehari 2 kali. Nah, itu harus secara teratur, mandi pagi dan juga mandi sore. Dan yang terakhir, kalimat sarannya adalah hendaknya kita menjaga kebersihan pakaian. Nah, di sini Ibu sengaja memakai katanya itu beda-beda ya, sebaiknya, seharusnya, dan juga hendaknya, agar kalian nanti bisa membuat kalimat sarannya juga sendiri. Jangan lupa ya, ini ditulis langsung di buku bupenanya. Di situ sudah ada kolomnya 1, 2, dan 3. Di halaman 102, di situ kita akan belajar tentang kewajiban dan hak di rumah. Sebelumnya, kira-kira siapa yang masih ingat apa itu kewajiban dan apa itu hak? Karena kita udah pernah belajar sebelumnya waktu di tema 1. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Di sini kewajiban yang kita akan pelajari adalah contoh kewajibannya di rumah, ya. Ya, kita wajib menjaga kesehatan tubuh. Oh, jadi kewajiban kita terhadap kesehatan tubuh kita. Nah, hak itu merupakan sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Kalau kita misalnya menjaga kesehatan tubuh, nah hak kita adalah kita bakal mendapatkan tubuh yang sehat. Nggak mungkin kan kita udah menjaga kesehatan tubuh tapi tubuh kita malah sakit. Nah, hak yang didapat dengan menjaga kesehatan tubuh adalah kita dapat hidup dengan nyaman. Kalau misalnya kita nggak menjaga kesehatan tubuh, hidupnya jadi nggak nyaman. Jadi kita bakalan terkena penyakit. Itu ada ayo berlatih ya, kita bisa baca soalnya. Pertama, Komang menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Komang mandi secara teratur, dia juga mengenakan pakaian yang bersih. Komang dapat belajar dengan tenang karena tubuhnya bersih dan sehat. Yang A, kewajiban apa yang dilaksanakan Komang? Ya, kamu bisa langsung tulis jawabannya. Kewajiban yang dilaksanakan Komang adalah mandi secara teratur dan juga mengenakan pakaian yang bersih. Tuh. Jadi dengan mandi secara teratur dan mengenakan pakaian yang bersih itu adalah kewajiban kita adalah menjaga kesehatan tubuh. Yang B, hak apa yang didapat Komang? Ya, dari kewajiban yang dilaksanakan, Komang akan mendapatkan ya belajarnya dengan tenang karena dia sudah mandi secara teratur, dia juga pakai pakaian yang bersih. Nah, akhirnya dia belajarnya jadi tenang. Terakhir nomor 2, tuliskan contoh kewajiban di rumah. Tuliskan contoh hak kamu di rumah. Nah, di sini Ibu tuliskan kewajiban kamu di rumah sudah pasti adalah membantu ayah dan ibu. Hak kamu ya, kamu bisa mendapatkan uang jajan atau mendapatkan mainan dari orang tua kalian. Jangan lupa ya, ditulisnya di bawahnya kalau nggak muat. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika masih ada yang bingung atau masih ada yang belum paham, kalian bisa mengulang kembali videonya atau bisa bertanya ke wali kelas masing-masing ya. Semoga kalian semuanya paham dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.